Perkenalkan, nama saya Rido Mariani dengan NIM 2006112520 dari kelas Agroteknologi B. Pada video ini, saya akan menjelaskan hasil pengamatan saya selama beberapa bulan ini dalam budidaya tanaman jagung. Adapun tujuan dari praktikum budidaya tanaman jagung yaitu untuk mengetahui tentang cara budidaya tanaman jagung, teknik budidaya tanaman jagung, cara pemberian pupuk dan perawatan pada tanaman jagung. Adapun alat yang digunakan dalam pembukaan lahan yaitu cangkul dan polybag, sedangkan untuk bahannya yaitu tanah dan pupuk. Adapun cara kerjanya yaitu siapkan 2 karung tanah dan 1 karung pupuk. Gemburkan tanah dengan menggunakan cangkul, lalu berikan pupuk tadi ke tanah tersebut, lalu aduk kembali. Setelah pupuk merata, masukkan ke polybag dengan ukuran berat 10 kg. Setelah semuanya sudah dimasukkan ke polybag, letakkan polybag tersebut di tempat teduh dan jangan lupa untuk disiram setiap hari agar tanahnya tidak kering. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penanaman benih jagung yaitu alatnya adalah penggaris dan bahannya adalah benih jagung. Adapun cara kerjanya yaitu siapkan 16 polybag dengan ukuran polybag 10 kg. Jarak kedalaman benih jagung untuk ditanam adalah 1-2 cm, di mana kita ukur menggunakan penggaris. Dalam 1 polybag diisi dengan 2 benih jagung. Setelah mendapatkan kedalaman 1-2 cm, masukkan 2 benih jagung, lalu tutup dengan tanah yang gembur. Setelah itu, lakukan penyiraman. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pemberian perlakuan dan pemeliharaan tanaman. Alatnya yaitu timbangan dan sendok, sedangkan untuk bahannya yaitu pupuk urea, KCl, dan TSP. Pada praktikum ini, pupuk yang digunakan yaitu pupuk urea, TSP, dan KCl. Adapun dosis pemakaiannya yaitu urea 3,75 gram, TSP 3,75 gram, dan KCl 3,75 gram. Untuk masing-masing setiap dosis diberikan kepada 1 polybag. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum pengamatan tumbuhan tanaman jagung yaitu alatnya adalah penggaris dan bahannya adalah alat tulis. Pembukaan lahan atau areal tanaman adalah salah satu langkah paling awal untuk menanam ataupun bercocok tanam pada suatu areal atau lahan yang pertama kalinya tidak terpakai, sehingga banyak ditumbuhi oleh gulma yang akan menjadi saingan kepada tanaman yang akan kita tanam, sehingga perlu dibersihkan terlebih dahulu sehingga tidak terjadi persaingan antara tanaman yang ditanam dengan gulma yang ada di sekitar areal ataupun lahan yang ditanami, sehingga tanaman tersebut dapat hidup dengan normal atau tidak terganggu oleh sesuatu yang dapat merusaknya. Pada praktikum ini, saya menggunakan polybag sebagai media tanamnya. Polybag yang saya gunakan adalah polybag yang muat untuk menampung tanah seberat 10 kg, yang berjumlah 16 polybag. Untuk jenis tanah yang saya gunakan adalah jenis tanah humus. Tanah humus dibentuk oleh bahan organik, mikroorganisme, dan jenis tumbuhan dan hewan seperti serangga, daun, cacing, dan lain-lain. Adapun ciri-ciri dari tanah humus adalah warnanya gelap, coklat kehitam-hitaman, tekstur gembur atau tidak keras,
daya serap terhadap air tinggi, dan sangat subur. Adapun pupuk yang saya gunakan adalah pupuk kandang. Pupuk kandang ialah olahan kotoran hewan, biasanya ternak, yang diberikan pada lahan pertanian untuk memperbaiki kesuburan dan struktur tanah. Adapun perbandingan tanah dan pupuk yaitu 2:1, tanah 2 karung dan 1 karung untuk pupuk. Penanaman adalah kegiatan menempatkan bahan tanam yang berupa benih atau bibit pada media yang akan digunakan untuk menanam, dapat berupa tanah maupun bukan tanah. Penanaman ini dilakukan dengan alasan untuk menumbuh kembangkan benih atau bibit yang ditanam sampai dapat bereproduksi. Produksi yang optimal jika dalam penanaman dilakukan dengan cara yang benar, contohnya dengan mengatur jarak tanam, waktu tanam, dan pola tanam. Menurut Bahri, penanaman benih jagung ditanam dengan cara ditugal dengan kedalaman kurang lebih 3 cm. Tiap lubang tugalan ditanam 2 butir benih dengan jarak tanam 40 x 50 cm. Jagung merupakan tanaman pangan terpenting kedua setelah padi. Namun, produksi tanaman jagung masih belum mampu mencukupi kebutuhan pangan nasional, sehingga menyebabkan pemerintah harus mengimpor jagung dari luar negeri untuk memenuhi pangan nasional. Jagung atau Zemasel merupakan tanaman yang umumnya ditanam di wilayah dataran rendah, baik di tanah tegalan, sawah tada hujan, serta ditanam di dataran tinggi. Untuk pengembangan jagung, penggunaan benih unggul dan bermutu tinggi menjadi salah satu upaya yang terus dan disebarluaskan ke petani. Jagung sampai saat ini masih merupakan komoditi strategis kedua setelah padi. Karena di beberapa daerah, jagung masih merupakan bahan pokok kedua setelah beras. Sudaryanto Al tahun 1995 dalam Amin 2012 mengemukakan bahwa masalah utama dalam upaya peningkatan produksi jagung nasional adalah adanya varietas unggul nasional yang masih lambat. Paket teknologi spesifik lokasi belum banyak tersedia, serta jaminan pasca dan harga jagung yang belum menarik bagi produsen. Berbagai jenis jagung yang telah ditanam di Indonesia untuk mendukung pemenuhan bahan baku berbahan dasar jagung. Jenis jagung yang ada di antara lain jagung hibrida, jagung manis, dan jagung jenis popcorn. Tanaman jagung termasuk dalam tanaman C4, di mana jenis tanaman ini tidak menghendaki adanya naungan. Artinya, tanaman jagung menghendaki penyinaran seharian penuh. Pada praktikum pemeliharaan, perlakuan, dan peliharaan tanaman, saya melakukan kegiatan pemupukan. Adapun pupuk yang saya gunakan yaitu pupuk urea, TSP, dan KCL. Adapun dosis pemakaiannya yaitu urea 3,75 gram, TSP 3,75 gram, dan KCL 3,75 gram. Untuk masing-masing setiap dosis diberikan kepada 1 polybag, di mana dalam memberikan pupuk diberi jarak antar pupuk dengan batang jagung tersebut. Adapun dalam pemberian pupuk pada tanaman jagung yaitu setelah umur jagung 2 minggu. Setelah itu 2 minggu sesudahnya lagi. Sebelum memberi pupuk, terlebih dahulu kita membersihkan gulma, sampah plastik, atau apapun itu yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Setelah bersih, tanaman pun siap dipupuk dengan dosis pemakaian yang dianjurkan. Pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman, sehingga mampu berproduksi dengan baik. Material pupuk dapat berupa bahan organik ataupun anorganik. Adapun contoh pupuk anorganik adalah pupuk urea, TSP, dan KCL. Agar pemupukan dapat efisien dan tepat sasaran, maka melakukan pemupukan tanaman jagung hendaknya menggunakan dosis yang tepat. Dosis merupakan takaran kebutuhan yang diperlukan oleh tanaman selama periode proses produksi tanaman dalam 1 hektar, di mana takaran kebutuhan tersebut sebenarnya sangat tergantung pada kesuburan lahan tanaman. Karenanya dosis pemupukan sebenarnya akan berbeda di satu tempat dengan tempat pertanaman lainnya. Adapun dalam media tanam polybag, dosis pemakaian untuk urea, TSP, dan KCL adalah 3,75 gram dalam 1 polybag.
Dalam pemberian pupuk dibutuhkan jarak antar pupuk dengan batang tanaman, karena apabila tanaman berkontak langsung dengan pupuk, akan menyebabkan terbakar atau hangusnya daun. Kerusakan pada tanaman karena jarak pupuk yang dekat akan lebih parah apabila cuaca panas dan kering. Garam yang terkandung dalam pupuk lebih terkontaminasi dalam tanah pada kondisi kering. Ini dapat menyebabkan luka langsung pada akar yang akan terlihat pada daun yang hangus pada bagian tanaman yang ada di atas tanah. Selain itu, garam terlarut dapat mengikuti pergerakan air melalui tanaman dan konsentrasi pada daun di mana kelembapan hilang dengan cepat pada hari yang panas dan kering melalui transpirasi atau penguapan, sehingga dapat membuat kerusakan pada tanaman. Pada saat akan memberi pupuk, terlebih dahulu bersihkan tanaman dari gulma, karena gulma sangat berdampak buruk bagi pertumbuhan organnya, yaitu menjadi lebih kurus dan kurang unsur hara, sebab terjadi kompetisi atau perebutan nutrisi hara antara tanaman jagung dengan tanaman gulma parasit. Tanaman yang terbebas dari gulma akan lebih subur sebab tidak ada perebutan atau kompetisi antara tanaman jagung dengan gulma. Laju pertumbuhan serta perkembangan tanaman jagung akan lebih cepat. Produktivitas hasil panen lebih tinggi dan dapat menghasilkan buah dalam jumlah yang banyak. Berdasarkan hasil pengamatan saya, diketahui bahwa tanaman pada plot kedua yang diberi pupuk terlihat lebih tinggi, diameter batang lebih besar, serta jumlah daunnya lebih banyak dibandingkan plot pertama yang tidak diberi perlakuan. Pada plot 1, selain pertumbuhannya lebih kecil dibandingkan tanaman jagung di plot kedua, juga terdapat beberapa daun yang menguning. Beberapa daun yang menguning di plot 1 bisa dikarenakan air yang berlebih pada lokasi praktikum akhir. Akhir ini sangat sering hujan, sehingga kadar air di dalam tanah berlebih. Air yang berlebih di tanah dapat menyebabkan daun menguning, lemas, dan melengkung ke bawah. Tanaman jagung dapat memberikan hasil maksimal pada tanaman yang unsur haranya cukup tersedia. Pemupukan dapat meningkatkan hasil panen secara kuantitatif dan kualitatif. Pupuk merupakan kunci dari kesuburan tanah karena berisi unsur hara yang dapat menggantikan unsur hara yang habis diserap tanaman. Pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan unsur hara yang diperlukan tanaman, sehingga mampu bereproduksi dengan baik. Material pupuk dapat berupa bahan organik ataupun non-organik. Adapun contoh pupuk non-organik adalah urea, TSP, dan KCl. Agar pemupukan dapat efisien dan tepat sasaran, maka melakukan pemupukan tanaman jagung hendaknya menggunakan dosis yang tepat. Demikianlah materi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.